Oke, lanjut Mina. Jadi tadi kan ternyata di penuntunnya kalian ada nyanyiannya untuk ekskresi sama sekresi ginjal. Jadi kalau kalian ingat, fungsi sekresi sama ekskresi pasti berkaitan sama sistem urogenital. Jadi kalau untuk sekresi sama sekresi itu kalian perhatikan di sini. Kalau misalkan kontrasnya itu dia kan seharusnya kalau IVP ini kan berkaitan sama kontras. Kontras itu yang pertama nanti dia dimasukkan pada menit kelima. Terus pada menit ke-15 itu kontras mulai memenuhi bagian vesika urinaria dan bagian ureter, dekstra maupun tampak pada adanya di ren dekstra bagian kaliks-kaliksnya. Itu. Terus nanti menit ke-16 dan 30 itu baru tervisualisasi bagian ren dari sinistra. Itu kalau berkaitan sama IVP itu namanya yang kontras. Jadi kontras ini kalian untuk menilai bagaimana fungsi sekresi sama ekskresinya, apakah tetap masih dalam, maksudnya dia memang lagi ada batu begitu, tapi tetap berfungsi atau tidak, dengan caranya kalian dikasih masuk kontras. Tapi ternyata di sini fotonya itu memang dia masuk dari vesika urinaria sampai ke ginjal, artinya ginjal kiri kanan semua tervisualisasi. Artinya apa? Artinya bahwa sekresi sama ekskresinya itu baik ya untuk pada foto pada pasien ini. Jadi fungsi ekskresi sama sekresi ginjal kiri dan kanan pada pasien ini tampak baik atau normal gitu. Jadi interpretasi yang pertama, fungsi ekskresi dan sekresi ren dekstra sinistra tampak normal ya, atau bilang berfungsi dengan baik. Itu saja. Kemudian lanjut adalah bagian pelvicocalicus. Sebelum kita masuk ke pelvicocalicus, kita fokus dulu di bagian ginjalnya dulu. Kan pelvicocalicus itu kan yang bagian sini, penghubungan antara ureter sama pelvis. Jadi sebelum masuk ke sini, kita fokus dulu di bagian ginjalnya. Oke, jadi kita lanjut nih. Nah, interpretasi yang berikutnya, kalian nyanyikan dulu dia apa namanya, bagian ginjal kanan dulu. Ren dekstra itu aduh, kenapa berhenti? Aduh.
ulang kalau begitu lah. Iya, enggak Ji. Kena tanganku. Di atas misalnya nih. Nah, Rendekstra tampak kontras mengisi kaliks, pakai bahasa Inggris atau Indonesia aja? Kaliks. Kaliks. Jadi kaliks tuh yang mana? Ini yang kalian kalau masih ingat anatomi ini ya. Ini kaliks mayor ya. Kaliks minornya tuh kecil-kecil saja, tidak terlalu kelihatan. Jadi hanya bilang saja kaliks. Jadi yang putih-putih ini adalah, jangan bilang batu ya, ini kontras. Jadi kontras ini memasuki dari ureter, terus masuk ke kaliks. Normalnya itu adalah tidak sampai maksudnya tidak harus atau tidak boleh terlalu kelihatan besar sekali kaliksnya, normalnya ya. Tidak boleh terlalu kelihatan ini. Tapi karena ada sesuatu yang ada di ginjal kanan, makanya dia agak membesar kaliksnya. Dia membesar ki kaliksnya, makanya kelihatan sampai terisi ki kontrasnya. Jadi di sini kalian nyanyikan, tampak kontras mengisi kaliks atau di sini saja ya. Ulangin deh supaya pakai rennya tuh di belakang. Tampak kontras mengisi kaliks pada Rendekstra. Nah, terus di ren sinistranya itu kalian lihat tidak terlalu bagus Mito. Di sini kaliksnya tidak kelihatan, tapi memang ada kayak putih-putih ya. Densitas putih ini kayak berkumpul kayak tidak beraturan sekali. Nah, ini yang kita namakan dengan Stockholm. Kita kenal Stockholm. Ini namanya Stockholm. Ini karena batu. Bukan batu ginjal. Ya, batu. Batu ginjal yang ada di ginjal kirinya, sehingga ginjal kirinya ini membesar. Ini kalian lihat parenkim ginjalnya ini, kalau kalian perhatikan ini, dia lebih besar ketimbang yang sebelah kanan. Kenapa dia membesar ya? Karena ini batu-batunya. Jadi itu kalau rennya membesar, kita kenal dengan hidronefrosis. Hidronefrosis karena apa? Hidronefrosis karena ini Stockholm. Jadi hidronefrosis itu sebentar nanti yang menjadi kesannya kalian, kesan baca fotonya ini kalian. Terus kalian lihat di sini yang putih-putih di sini kalian, ini normal ya. Kalau di vesika urinaria ini kontras masuk ke vesika urinaria itu normal. Jadi di sini kalau kalian lihat ini juga Stockholm. Namanya Stockholm. Ya, sampai bikin parenkim ginjalnya membesar nih. Hidronefrosis ki. Jadi yang berikut untuk ren kiri kalian nyanyikan saja tampak bayangan batu radio opak berbentuk staghorn pada
Mau bilang hipokondrium ya, boleh sih. Kalau di sini kalian lihat ya, di sini kan dia bilang hipokondrium. Jadi hipokondrium itu kalian pernah enggak belajar yang 9 regio? Pernah enggak? 9 regio abdomen. Lupa ya. Jadi nanti di sini ya nanti kayaknya kalian lupa ya. Jadi 9 regio. Jadi 9 regio itu dia maksudnya di hipokondrium dextra adalah di ginjal kanannya. Jadi di sini kan apalagi di sini yang di tengah aku lupa nih. Pokoknya hipokondriumnya tuh hipokondrium dextra, hipokondrium sinistra, terus umbilicalis, pelvis itu yang di atas. Nanti aku kirim nanti yang regio 9 regionya. Tapi masalahnya ini dia ginjalnya itu stagomnya itu ada di bagian kiri. Jadi kita bilang di bagian kalau amannya ya, jangan dipakai regio hipokondrium. Pada ren saja, bilang saja pada ren sinistra. Kalau mau misalkan dokter bertanya regionya ya bilang hipokondrium sinistra. Jangan lupa harus ditambah setinggi. Setinggi apa itu ya. Nah, kita cari tahu di sini. Lebih jelasnya yang ini saja, gambar yang ini ya. Menit ke-16. Nah, patokannya itu kalau sudah masuk ke pelvis, artinya ini ke bawah sudah sacrum sama coccygeus. Jadi, ini lumbal 5, lumbal 4, lumbal 3, lumbal 2, lumbal 1. Nah, dia bilang setinggi apa? Setingginya itu boleh kalian patokannya boleh dari cervical karena dia sampai sini. Batunya hampir sampai ke atas gitu. Jadi kenapa cervical? Minta maaf Kak, torakal. Torakal 12. Ya. Jadi boleh kalian setingginya itu adalah dari torakal 12 sampai ke ini bentuk stagomnya itu sampai ke lumbal 3. Tuh, oke. Terus ukurannya jangan nih ya, karena kita enggak tahu ukuran berapa karena ini kan foto bukan foto real. Kalau misalkan foto real yang dikasih memang film yang sama dokter kayak ini kan kalau misalkan di sini kan enggak tahu ini bagaimana cara ukurnya dari sini ke sini kita enggak tahu berapa ukurannya toh. Jadi amannya jangan nih bilang ukurannya. Nah, setelah remnya dextra sudah, sinistra sudah, kita masuk ke bagian ureter dulu ya. Pokoknya berurutan. Jadi kalian menilainya interpretasinya itu sesuai urutan. Dari ginjal sudah kita masuk nih ke ureter, baru uretropelvico junction, baru masuk ke vesika urinaria. Jadi setelah kedua ren sudah diinterpretasikan, baru kalian masuk ke ureter. Nah, di ureter ureter tuh tidak terlalu kelihatan kontrasnya masuk ya, apalagi yang di kiri. Sedikit sih, tidak terlalu kelihatan, hanya sampai sini aja. Cuman kalau yang di kanan mungkin kelihatan. Jadi kalau mau kita nilai ureter, bagusnya itu adalah di menit ke-15 seharusnya. Menit ke-15 sama menit ke-16 itu harusnya kelihatan sekali. Karena itu kan masuk dari vesika urinaria dia baru naik ke atas ya kan. Makanya harus kelihatan di sini. Tapi di sini tidak terlalu kelihatan yang bagian kiri. Yang kanannya saja yang kelihatan. Nah, itu yang kalian interpretasikan.
Jadi yang kanan dulu. Pada ureter dextra, di sini nyanyiannya adalah kaliber lumennya normal, mukosanya regular, tidak tampak, ini yang normal ya, tidak tampak filling defect, batu maupun additional shadow. Itu. Jadi kalau untuk ureter, di sini kalian lihat, dia punya hasil tampak jalurnya atau kalibernya tuh kelihatan normal. Terus mukosanya tuh normal ya, batasnya tegas. Dia tidak berbenjol-benjol, Ji. Cuman tidak sampai ke bawah ya. Tidak sampai ke bawah. Artinya nanti kalian hanya bilang kontras hanya mengisi ureter setinggi berapa. Setinggi di lumbal 3 sampai lumbal 4 gitu. Terus nanti yang ren lagi ureter yang kiri itu tampak kontras tidak mengisi bagian ureter ini, oh my god, tampak kontras tidak mengisi bagian ureter dari ureter sinistra gitu. Kenapa bisa tidak mengisi? Karena ini ada staghorn ya. Jadi pada ureter dextra kaliber lumennya normal, mukosa reguler, tampak kontras mengisi setinggi lumbal 2 sampai lumbal 4. Lumbal 2 ya. Lumbal 4. Terus kalau misalkan pada ureter sinistra, langsung saja tampak kontras tidak terlihat mengisi lumen ureter. Sudah nih ureter dextra sinistra, baru masuk ke pelvico. Lanjut nih ya. Interpretasi yang berikut adalah pelvicocalicus. Pakai bahasa Indonesia atau Inggris aja ya? Calicus, Indonesia aja deh. Pelvicocalicus dextra. Terus pelvicocalicus sinistra. Habis itu baru vesika urinaria, baru terakhirnya baru pesan. Tuh, yang pertama kita lihat pelvicocalicus yang dextra dulu. Oh, sorry. Bukan pelvicocalicus, uretro. Sambungannya nah. Ini J nah. Tunggu. Nanti junction. Jadi itu kan kalau di black note-nya itu kan di sini
dia maksudnya pelvicocalicusnya itu adalah calyx tadi gitu. Jadi calyx tadi kan sudah mi-input ke dalam gambaran yang toh. Jadi jangan kalian interpretasikan. Jadi masuk jadi itu yang pelvicocalicus itu masuk jadi interpretasi yang ren. Yang mana ren? Ini. Ya, itu. Terus kalau uretropelvico junction, maksudnya uretropelvico junction itu yang mana? Jadi uretropelvico junction itu biasa itu adalah pertemuan antara ureter sama vesika urinaria gitu. Kalau seharusnya misalkan foto yang normal ya, foto yang normal itu nanti kelihatan ya di sini sampai ke sini. Ini yang kita namakan, pokoknya yang ujung bawah sini yang namanya adalah uretropelvico junction. Itu. Tapi karena tidak kelihatan, jadi aku gabungkan saja di sini tampak atau tidak tampak kontras mengisi uretropelvico junction. Itu. Setelah itu baru vesika urinaria. Vesika urinaria itu langsung saja tampak kontras mengisi vesika urinaria. Kesannya apa? Kesannya dari foto yang tadi itu adalah hidronefrosis Jadi kesannya hidronefrosis dengan gambaran atau hidronefrosis disertai batu Stockholm pada ren sinistra. Itu. Oke, ada yang mau ditanya? Jangan. Kita lanjut ya. Kayaknya di sebelah. Rumah sebelah kayaknya. Oke. Ini fotonya enggak terlalu jelas ya. Maksudnya dia markernya apa tuh kita enggak tahu. Jadi nyanyiannya sama nah yang kayak tadi semua. Langsung ku kasih tahu ini foto apa ya. Jadi ini foto X-ray abdomen atau foto polos abdomen. Ini BNO kan Kak? Posisi karena tidak kelihatan J ininya. Maksudnya ini posisinya dua foto loh, dua foto enggak tahu. Ini posisi enggak tahu. Nah, ini posisi enggak bisa diidentifikasi kalau yang foto pertama. Kita enggak bisa identifikasi yang foto pertama kalau untuk posisinya AP atau PA. Kalau foto kedua boleh kita bisa identifikasi ya. Ini posisinya adalah PA. Tuh. Nah, kita lanjut interpretasinya sama kayak tadi ya.
Ada itu saya kontak. Pakai ini dulu. Yang 10 nih kayaknya. Iya. 80. Jadi interpretasi yang pertama, balik lagi kalian lihat di sini urutannya adalah distribusi udara sampai ke distal kolon ada atau tidak, terus ada tidak dilatasi usus, ya loop-loop usus atau austranya usus, baru bagian ginjalnya yang kalian identifikasi, ginjal kiri, ginjal kanan, habis itu psoas lain sama tulang-tulang, baru kesan. Jadi yang pertama itu di sini enggak terlalu kelihatan jelas sih kalau untuk udaranya bisa ini. Yang foto yang kedua. Foto yang pertama enggak bisa karena foto yang pertama itu dia hanya sebatas ginjalnya saja. Nah, kasih lihat. Kalau yang foto kedua, ini kelihatan ya. Tuh. Foto yang kedua ini kelihatan Ji. Jadinya ada tampak adanya distribusi udara. Ini kenapa besar, Kak? Istilahnya hanya apa namanya? Markernya saja. Tadi. Distribusi udara di distal kolon. Setelah itu tidak tampak dilatasi loop-loop usus. Habis itu ren. Nah, di sini rennya itu adalah dia hanya fokus ke ren, entah ini ren kanan atau kiri, kita enggak tahu markernya, enggak ditahu markernya apa ya. Jadi kalau misalkan posisi normal, kalau misalkan sesuai dengan anatomis, berarti ya kalau misalkan dia posisi PA ya, dia posisi PA, kita simpulkan yang gambar ini posisi PA, berarti yang di sini seringnya itu adalah markernya di sebelah kanan. Jadi ini berarti yang yang ren kanan. Nah, ren kanan ini kalian lihat ya, tampak ada densitas opak, radio opak yang putih-putih. Jadi kalian interpretasikan tampak adanya gambaran radio opak pada ren dekstra setinggi. Nah, kita cari tahu. Jadi kalau ini dia lumbal, ini kan sakral di sini. Lumbal 5, lumbal 4, lumbal 3, lumbal 2. Tunggu. Udah terlalu jelas masalahnya fotonya. Yes. 1, 5, 4, 3, 2. Jadi setinggi lumbal 2 sampai lumbal 3. Waduh, besarnya huruf kok. Setinggi lumbal 2 sampai lumbal 3. Itu. Terus kalau untuk ren sinistra, tampak ren sinistra tervisualisasi normal
Ya, begitu saja. Terus setelah itu baru psoas lainnya, ya kelihatan ya psoas lainnya. Di sini memang fotonya agak buram kalau yang ini, ya, yang ini agak buram. Ini kelihatan agak sedikit nih, ini psoas lainnya ini. Ini kelihatan, ini psoas lainnya. Itu preperitoneal fat line seharusnya foto nih agak dikasih kecil lagi sehingga bisa kelihatan dari sini. Gitu. Tapi kalau untuk foto ini kan foto khasnya dia batu ya. Jadi untuk nyanyian apa namanya tampak garis ya, garis atau langsung psoas saja. Kalau kedua ya, oke. Tampak kedua psoas lain dan preperitoneal fat line tervisualisasi dengan normal. Terus yang terakhir tulang-tulang intak. Tuh. Kesannya karena dia batunya ada di ginjal kayak tadi, berarti dia namanya adalah nefrolithiasis. Kesannya nefrolithiasis bagian dekstra. Itu. Nefrolithiasis dekstra. Itu aja ya. Ada yang mau ditanya? Dadah. Next Mina. Kita lanjut ke foto berikutnya. Ini udah yang ini. Nah, ini kalian pasti bertanya-tanya, ini normal jika sebenarnya adalah batunya ini yang kecil sekali. Iya. Itu. Kita BNO kan Kak. Kalau IFP itu Iya. yang per menit-menit. Ini foto BNO dan ini kalian lihat markernya ya. Markernya bagus. Marker itu bisa juga R atau D gitu. Right atau dextra. Jadi dextra berarti otomatis di sini dextra. Jadi kalau misalkan dia bilang marker S berarti sini yang sinistra. Ini ya. Ini batunya. Memang kayak kelihatan. Makanya tadi tuh aku perhatikan sekali ini foto. Apa yang tidak normal dari ini foto? Astaga, ternyata pale ini kecilnya. Kecil sekali. Lama sekali kayak ini apa interpretasi ini yang baik foto yang ini. Karena aku cari yang mana yang abnormalnya, ternyata kecil sekali yang itu. Jadi kita baca ya, kita lanjut. Nah ini dia foto X-ray abdomen atau foto, nama makin jelek hurufku, minta maaf guys. Foto X-ray abdomen atau foto polos abdomen atau foto BNO ya. BNO. Nah, kalian perhatikan baik-baik ini posisinya ya. Posisinya. Nah, ini dia posisinya adalah AP. Kenapa bisa AP? Kalian perhatikan ya. Ini tampak sakrumnya sama kokigeusnya kelihatan. Jadi AP ini adalah dia posisinya itu adalah dia apa namanya menghadap ke belakang ya, dia punya filmnya itu di belakang, baru sinarnya itu nanti dari depan, kebalikannya dari PA itu. Jadi ini kelihatan. Jadi kalian lihat ini beda sekali ini sama apa namanya, beda sekali sama posisi PA. Kalau AP itu kelihatan sekali ininya, sakrum sama kokigeusnya itu. Ini posisi AP. Kita lanjut interpretasikan. Interpretasi. Nyanyiannya sama. Yang pertama adalah kenapa? Ini telinga mamanya Kak. Iya. Nah, tampak
Di mana nih tadi? Oh ya, interpretasi. Nakal sekali ini Black. Iya, jauh sekali. Interpretasi yang pertama itu ada tidaknya udara pada distal kolon. Kalian lihat di sini ada ya, adanya udara pada distal kolon. Jadi kita tulis interpretasi yang pertama, tampak adanya udara pada distal kolon. Terus yang berikutnya adalah austranya atau lup-lup ususnya. Dilatasi atau tidak? Ini normal ya, tidak berdilatasi, normal Ji. Jadi kalian tulis tidak tampak, Oh, tidak tampak. tidak tampak dilatasi lup-lup usus. Nah, setelah lup-lup usus baru masuk ke ginjal. Nah, di sini karena dia fotonya posisi AP dari belakang, ginjalnya itu tidak terlalu kelihatan bagus gitu, tidak terlalu tervisualisasi dengan baik, ya. Tidak terlalu kelihatan. Jadi di sini kalian lihat kalau untuk ginjal, visualisasi ginjalnya, kalian perhatikan baik-baik. Aduh, nakalnya ini bocah ini Black kucing. Kalian sudah makan? Nanti Kak. Pulang baru makan. Nah ini ya, ini kalau yang bagian kanan ini ginjal, ini bagian kirinya, itu. Dan kalian perhatikan baik-baik, kalau misalkan normal G, tidak ada G, kan ini kan bukan IVP ya, IVP berarti tidak ada terlihat kaliks-kaliksnya. Jadi kan normal hanya bagian parenkimnya saja ginjal, kalau misalkan foto polos abdomen atau foto BNO. Dan kalau normal ya hanya kelihatan bagian tepi-tepinya, parenkimnya saja. Kalau yang patologis ya bisa jadi ada batu di situ, berarti memang ada batu di ginjal. Tapi karena tidak ada, hanya tervisualisasi parenkimnya, kalian bilang saja secara normal, ya. Tampak visualisasi parenkim kedua ginjal atau ren normal. Nah, batunya itu ada di mana? Batunya itu dia sebenarnya ada di bagian ureter. Dia sudah dibawa kan, dia sudah sampai di lumbal 4 ini. Lumbal 5, lumbal 4, lumbal 3, lumbal 2, lumbal 1. Ini batunya. Jadi yang berikutnya adalah kalian interpretasikan tampak gambaran radio opak setinggi. Kalian tidak bisa, jangan nih bilang ada di ureter, karena ini ureter itu normal, dia tidak tervisualisasi. Kalau pada foto BNO tidak kelihatan, IVP baru kelihatan karena ada kontras. Jadi kalian hanya sampaikan bahwa yang ada di gambar ini dia setinggi apa? Setinggi di vertebra cervicalis, vertebra lumbalis berapa? Jadi setinggi vertebra lumbalis 4. Itu tampak gambaran radio opak setinggi lumbal 4 dextra. Nah, setelah itu baru gambaran yang psoas lain sama preperitoneal fat lain. Ini normal ya. Ini ada psoas lainnya, tampak ada preperitoneal fat lainnya. Jadi tampak kedua psoas lain dan preperitoneal fat line
Normal atau apa tadi ya? Iya. Intact atau tervisualisasi normal. Normal, itu ya. Terus yang terakhirnya adalah tulang-tulang. Tulang-tulangnya intact. Tidak ada G-fraktur. Tulang-tulang intact. Kesan, karena dia ada di ureter, jadi kalau batu di ureter namanya uretrolithiasis. Karena dia di kanan, berarti uretrolithiasis. Aduh, kenapa right ya? Dextra ya. Uretrolithiasis ini aku ganti, jangan right, bahasa Inggris. Dextra. Tuh. Oke. Ada yang mau bertanya? Enggak, Ci? Lanjut. Kenapa Sarifah? Sarifah Jita? Sarifah itu. Oh, aman. Oke. Mau bertanya kosot. Kita lanjut. Mana tadi ya? Yang ini berarti ya? Itu Pak. Oh, ini sama, Ji. Ini tuh dia punya apa? Penjelasannya itu sama Ji kayak tadi, yang nefrolithiasis, yang Stockholm. Ya. Nyanyiannya sama Ji semua Stockholm. Ini foto IVP, tapi masalahnya IVP ini menit ke berapa enggak ditahu ini. Dari menit. Iya. Enggak ada Ki. Foto IVP. Enggak tahu menit ke berapa ini nah. Jadi kalau kesannya yang ini langsung sudah ada tulisannya sih, hidronefrosis bilateral et causa nefrolithiasis. Jadi apa namanya? Kuskip saja nah yang mana yang tadi yang hidronefrosis itu kan ini ya. Gambaran yang ini. Langsung Kak saja jelaskan bagian ginjalnya nah. Yang lain itu normal di semua. Jadi langsung saja bacanya adalah yang di bagian ginjal. Ini langsung kesannya ini ya, kesan yang ini. Kalau untuk interpretasinya tampak dilatasi ren dextra dan sinistra disertai gambaran batu berbentuk Stackhorn. Itu saja. Yang lain normal G. Terus kesannya yang terakhir adalah ini. Hidronefrosis bilateral kiri kanan et causa karena nefrolithiasis. Batu pada ginjal. Jadi nefrolithiasis itu batu ginjal, hidronefrosis itu dilatasi, adanya pokoknya ada dilatasi pada ginjalnya atau nefronnya ginjal, terus bilateral kan kiri kanan ya. Dilatasi ren dextra sama sinistra. Lanjut. Yang lain nanti ngikut yang kayak di depan ya. Kan ada juga tadi yang hidronefrosis. Oke, kita lanjut. Bisa berapa gambar Kak? Berapa?
Rata-rata batu semua. Oh ini sudah tadi ini sih. Berarti tinggal 1, 2, 3. Ini yang hijau sudah kah? Yang foto yang hijau? Depan. Tunggu. Foto yang hijau ini kayaknya mirip kayak di depan. Oh beda sih. Kalusnya. Hanya hidronefrosis saja sih. Nggak terlalu kelihatan kayak. Oh tapi ada di batunya sedikit kelihatan kecil. Oke nanti kita bahas nih. Lanjut nih dulu ini. Nah ini foto BNO. Foto polos abdomen atau foto X-ray ya. Satu saja nah. Tadi kan sudah nih atau-atonya deh. Foto polos abdomen. Nah ini kalau kalian perhatikan ini normal ya. Ini kayak istilahnya marker saja ya. Ini bukan kelainan, ini markernya saja pada pemeriksaan fotoradiologi. Yang tidak normal di sini jadi foto polos abdomen, minta maaf Kak, bukan abdomen. Pelvis, hanya kena bagian rongga pelvisnya saja. Jadi foto polos pelvis atau X-ray pelvis. Jadi bukan BNO ya, hanya ini saja sebutannya. Ini foto polos pelvis atau X-ray pelvis. Posisi PA. Kenapa aku bilang PA? Ini. Sakrum sama coccygeusnya ada di belakang. Maksudnya kelihatan. Jadi kalau misalkan kayak yang AP itu nanti kelihatan sekali dia punya sakrum. Maksudnya kelihatan begini Ki. Gitu kalau AP. Tapi ini kalau PA ada kelihatan sakrum sama coccygeus tapi samar-samar. Itu. Nah, di sini yang kelainannya adalah yang ini. Ya. Ini yang hitam-hitam. Jadi itu kita namakan. Jadi yang hitam-hitam ini kan dia sudah masuk ke dalam rongga pelvis. Rongga pelvis. Ini namanya rongga. Nah, organ yang ada di dalam rongga pelvis kalau berkaitan dengan uro, bacanya satu yaitu vesika urinaria. Jadi interpretasinya langsung ke vesika urinaria. Nah, tampak ini kalau hitam kalian masih ingat enggak densitasnya apa? Lawannya dari opak. Lusen, radiolusen ya. Tampak gambaran radiolusen di pelvis, di rongga pelvis maksudnya. Dipakai kalau misalkan anatomi berarti di cavum pelvis. Tampak gambaran radiolusen di cavum pelvis. Itu saja ya. Baru interpretasi yang pertama itu boleh kalian tambahkan ya tulang-tulang intak. Tulang-tulang intak. Terus kesannya adalah karena ini yang radiolusen itu artinya adanya batu. Nah, kan pasti kalian bertanya, Kak, bukannya batu warna putih? Toh, bukannya batu warna putih. Masalahnya kalau batu warna putih itu kalau kita temukan di atas rongga abdomen di atas. Kenapa bisa di dalam pelvis ini dia warnanya kayak hitam? Jadi itu nanti ada beberapa catatan, nanti aku kasih
Jadi batu itu macam-macam, ada batu oksalat, ada batu kalsium. Itu dia memberikan dia warnanya tuh hitam tuh lebih ke apa kayak gitu. Kayak misalkan batu kalsium dia warna putih, nanti warna hitamnya itu bukan batu kalsium, batu apa lagi gitu. Jadi kayak khas. Jadi biasanya ini, yang ini. Kalian lihat ya. Ini catatan nanti dibagi, ada tadi di grup nih, sudah dibagi sama Fadil. Densitas dari batu ginjal. Jadi kalau kalsium oksalat bisa radio opak, kalsium fosfat radio opak. Khas yang radiolusen adalah yang batu urat atau santin. Jadi yang tadi di dalam vesika urinaria itu dia radiolusen, makanya dia khas adalah batu urat atau santin. Gitu. Karena dia radiolusen. Jadi ini kalian baca-baca, siapa tahu besok Dokter Hendra bertanya ya. Semoga bukan Dokter Hendra. Mudah-mudahan ya. Itu. Jadi kesannya adalah karena dia batu di dalam vesika urinaria berarti dia vesikolitiasis gitu. Itu saja. Kan vesika urinaria kan hanya satu gitu. Kita tidak pakai kanan kiri dekstra sinistra. Jadi hanya satu vesikolitiasis. Oke, kita lanjut. Jam berapa, Mi? Jam 12. Yang ini. Nah, ini sebentar saja ya. Oke. Sini. Nah, ini dia foto polos abdomen. Atau foto ya yang tadi ya. Pokoknya ada Mi tadi atau-ataunya. Kalian baca Mi saja. Nah, posisinya kalian perhatikan dia samar ini sakrum sama kokidiusnya jadi posisinya PA. Terus nyanyiannya itu ini dia kesannya adalah yang ini yang kan kalau seharusnya minta maaf kenapa foto polos abdomen. Foto IVP nah, tapi tidak tahu menit ke berapa. Kenapa bilang ke IVP ini ternyata ini marker. Ada marker yang tertimbun, pokoknya marker yang sisa yang ada di dalam vesika urinaria. Ini dibilang sisa, marker sisa. Marker, kenapa marker? Tengah malam nih guys, minta maaf Kak. Kontras. Sisa kontras ya. Sisa kontras di vesika urinaria. Itu. Jadi ini foto IVP, kan seharusnya nanti kontras dia masuk dari vesika urinaria baru naik ke atas ya. Menitnya enggak ditahu menit ke berapa. Jadi kalau misalkan kita patokan saja, misalkan kalau dia markernya di sini di sebelah kanan sesuai dengan posisi anatomis, berarti ini di ginjal kanan, ini ginjal kiri. Jadi sama nyanyiannya kayak tadi. Ini dia kesannya adalah hidronefrosis ya. Hidronefrosis. Ada batunya sedikit sih, kecil, nggak terlalu kelihatan. Ini. Kalau mau dibilang Stockholm juga terlalu kecil ya, tapi memang Stockholm. Jadi mirip kayak yang tadi, mana yang Stockholm? Stockholm. Mana nomor berapa yang Stockholm? Ini ya, oke Stockholm. Jadi yang gambar yang tadi itu semuanya nanti mengikuti saja ya, semuanya ikuti yang ini urutannya. Semuanya normal kecuali maka kasih singkat saja supaya cepat nanti kalian jenuh nih. Jadi interpretasikan saja yang kelainannya. Jadi semuanya normal kecuali bagian ren dextra. Jadi tampak
kontras mengisi kaliks rendekstra disertai dilatasi dan gambaran batu tadi, Staghorn. Ditanya yang mana Staghorn-nya? Yang ini ya, ini Staghorn. Ini ada kecil ini juga, itu Staghorn. Terus dilatasi kaliksnya yang mana ini? Dilatasi kaliks membesar Ki. Seharusnya kecil aja. Ya, ini dilatasi kaliks. Oke, jadi karena dia ada dilatasi terus disertai adanya batu, berarti kesannya hidronefrosis dekstra disertai batu Staghorn dekstra. Gitu. Oke, lanjut ya. Ada yang mau bertanya? Dari Ji? Oke. Nah, ini gambaran BPH ya. Benign apa, Kak? Benign prostate hypertrophy. Masih ada 2 kan, Kak? Semangat, Kak. Oke, jadi foto IVP. Ini foto IVP. Nah, kalau foto IVP untuk BPH, apa namanya, hipertrofi prostat ini ya, nyanyiannya. Nah, ini jadi yang pertama, kalau di sini kan nyanyiannya adalah kontras iodin sebanyak berapa kan tadi kita enggak tahu berapa ya. Jadi jangan dikasih masuk. Terus di sini kan fotonya di sini dia bilang fungsi ekskresi dan sekresi ginjal kiri dan kanan baik, itu seharusnya dia bilang sekresi sama ekskresi ginjalnya tuh bagaimana, bagus atau tidak. Tapi kan di sini hanya gambaran ureter saja sama vesika urinaria. Jadi yang kalian interpretasikan yang ini jangan di-include. Langsung masuk, kalau yang pelvikokalikes juga enggak include, ini juga tidak. Kita langsung masuk ke ureter ya. Langsung masuk ke ureter, kiri kanan sama vesika urinaria. Nah, bagaimana kalau untuk ureter? Jadi interpretasi tampak dilatasi ya atau membesar ya, tampak dilatasi atau melebar atau membesar lumen ureter dekstra maupun sinistra dengan atau membentuk gambaran yang kita kenal adalah J hook atau biasa dibilang adalah fish hook. Jadi J hook sama fish hook ini memang khas ada di hipertrofi prostat. Jadi yang mana itu J hook sama fish hook? Ini bentuk kayak huruf J hook itu. Ini ya, itu namanya, lebih jelasnya yang ini sih.
ini J-hook atau fishhook. Itu ya namanya si Terus setelah ureter kita masuk ke vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria kalian bilang tampak kontras mengisi vesika urinaria terus terlihat atau jangan. Langsung aja bilang mukosa reguler. Reguler tuh maksudnya bagaimana? Bagus di mukosanya. Yang ini ya. Ini pinggir-pinggir kita bilang mukosa. Jadi mukosa kalau misalkan dia berbenjol-benjol, berarti kita curiga ada tumor. Kalau misalkan berbenjol-benjol. Tapi ini dia kan bagus di normal sesuai dengan anatomisnya vesika urinaria. Cuman tidak normalnya adalah dia terlalu naik ke atas. Nah, naik ke atas ini yang kita kenal dengan ini. Identasi kaudal ke arah kranial yang memberikan gambaran pine tree appearance ya. Ini namanya adalah identasi, ganti dulu. Ganti warnanya. Tunggu. Nah, ini namanya identasi kaudal ke kranial vesika urinaria. Jadi tampak kontras mengisi vesika urinaria, mukosa vesika urinaria tampak reguler disertai adanya inde ya, lupa N nih lagi. Aduh. Indentasi. Adanya indentasi, lupa lagi N tadi. Tasi kaudal ke kranial dan memberikan gambaran yaitu pine tree appearance. Appearance-nya aku singkat nah, pine tree appearance. Terus kesannya yang terakhir. Kesannya adalah hipertrofi prostat. Ini bilangin hipertrofi prostat atau BPH ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak, aman? Kita lanjut ya. Nah, ini foto IVP. Foto IVP. Hidronefrosis sama batu juga sih, ada batu sedikit ini. Ya.
Ada batu ini kecil. Nah, ini batu-batu ya. Tuh. Tuh batu di ujung-ujung kaliksnya itu. Jadi ini sama nyanyiannya kayak yang tadi, hidronefrosis disertai adanya batu Stockholm. Tapi masalahnya di sini adalah batu Stockholmnya sama hidronefrosisnya itu kiri kanan, sama batu Stockholmnya kiri kanan. Jadi langsung Kak saja ya untuk interpretasi. Jadi sama kayak yang penjelasan yang ini ya, semuanya ini normal kecuali bagian rennya. Jadi yang di sini bagian rennya itu tampak kontras mengisi kedua ren dextra sinistra dan disertai dilatasi dari kaliks aduh jeleknya kaliksnya hapus. Kaliks ren dextra maupun sinistra Kak boleh minta tisu? tampak Tidak jika. luka. Sobek, berdarah. Kenapa bisa? Kena pensil tadi. Oh my god. Tidak jika Hati-hati. Nggak dalam Ji. Tidak jika. Ya. Kak, Yang hitam itu apa? Yang mana? Meses kakak? Yang ini. Yang ini kah? Yang panjang-panjang. Yang banyak. Yang ini. Iya kak. Nah ini pokoknya yang hitam-hitam itu adalah intinya hitam-hitam itu udara bebas. Jadi udara yang ada di dalam kolon. Ini tampak adanya udara mengisi bagian distal kolon. Jadi yang di atas ya normal dia mengisi bagian kolon transversum sama ini sigmoid. Karena descendant minta maaf Kak. Ascendant transversum baru descendant baru sigmoid toh. Nah, sigmoid ini yang dia isi. Jadi normal ya, normal. Maksudnya tadi itu ada yang poin kedua itu yang udah loop usus. Ini yang namanya loop usus. Jadi kalau misalkan nanti kalian masuk di gastro, itu nanti bisa loop ususnya dia melebar, jadi itu nanti hitamnya tuh lebih lebar Ki. Itu berarti ada dilatasi kan, lebar dilatasi toh, berarti ada dilatasi dari ususnya. Bisa karena obstruksi atau tersumbat atau memang lagi meningkat paralitiknya. Itu nanti di gastro baru kalian belajar. Jadi ini yang hitam-hitam adalah udara bebas. Kalau misalkan dokter bertanya, hitam-hitam ini udara bebas ya. Aku kasih tanda. Jadi ini itu namanya udara bebas pada kolon. Gitu. Jadi sama kayak tadi ya, nyanyiannya semua sama. Langsung interpretasikan saja yang bagian ginjalnya. Jadi tampak kontrasnya mengisi kedua ren, toh dia sampai ini yang putih-putih, cuman dia mengisi kedua ren, tapi di bagian kaliks, kedua kaliksnya ini tampak dilatasi, disertai adanya batu. Yang kita kenal adalah batu Stockholm. Karena dia dilatasi bagian kaliksnya, kita kenal dengan hidronefrosis, disertai adanya batu. Jadi nanti kesannya adalah hidronefrosis disertai batu Stockholm, ren
dextra, sinistra. Oh, Kayak batunya gitu. gitu. Iya, kiri kanan. Kalau ada batu itu sakit Kak? Sakit pasti nyeri. Aduh. Kalau pemvis tuh jangan lupa, kalau pemvis dia curiga batu, jangan lupa pemvis ketok, Iya, nyari kalau ketok. gini tadi. Tampak adanya gambaran batu staghorn pada ren dextra sinistra. Kesan hidronefrosis disertai batu staghorn, jangan ini pakai ren, langsung saja dextra sinistra. Dextra sinistra. Itu. Ada yang mau ditanya? Aman? Aman Kak. Bendungan Kak. Oh, bendungan. Bisa ada sih ini yang kalian lihat. Oh, boleh ya, aku jelaskan yang ureternya ya. Tambahkan ureternya. Jadi kalau di sini kan kalian lihat ureternya putus-putus. Toh, tidak bersambung ininya. Di sini jadi di sini. Di menit ke-16 cuman di sini tuh seharusnya istilahnya normal saja. Kenapa normal? Jadi itu kan pada saat pengambilan foto IVP itu nanti masuk kontras di menit keberapa dia jepret gitu. Menit keberapa dia jepret. Jadi pada saat menit ke-16 siapa tahu itu kontrasnya itu bersisa di sini. Ada sisa di sini dan dia sudah masuk ke sini. Jadi tengah-tengah sini nanti tidak ada kontras lagi tapi sudah difoto, dijepret. Kecuali misalkan di sini tampak kayak ada desakan, kayak ada begini, kayak organ begini, kayak misalkan gambaran kalau di IVP itu berarti ada hitamnya, gambaran hitam seperti ini di sini. Nah, kalau ada gambaran hitam yang ada di sini baru dia kayak kontrasnya hanya mengisi bagian atas sama bawah. Kalau ada hitam di sini berarti kalian curiga ada suatu kelainan, bisa jadi ada tumor atau ada desakan organ itu. Tapi ini karena normal saja, karena memang pada saat kontras masuk jepretannya di menit itu dia dapat bagian masih ada sisa kontras di bawah dan ada kontras sudah naik ke atas. Jadi kalau untuk interpretasi bacanya ya dibilang saja lumen dari lumen ureternya normal gitu. Kayak yang di depan. Nah, ini. Oh, ini yang ini tidak terlihat ya. Aku tambahkan saja ya di sini ureter. Jadi sebelum yang kesan tampak kontras mengisi ureter dan terlihat lumen ureter normal. Itu saja. Oke, lanjut foto terakhir kayaknya ya. Ada yang mau tanya? Aman. Oke, nah ini sebenarnya ini penjelasan yang tadi Staghorn. Itu sih. Ya, Staghorn. Staghorn itu batu ya, batu ginjal. Jadi khas itu Staghorn dia hanya ada di ginjal dan biasanya itu dia kena di bagian dekat-dekat dari kaliks. Ini Staghorn. Ini ya. Ini Staghorn, ini Staghorn, Staghorn, Staghorn. Staghorn, 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 Staghorn. Itu ya.
Disertai apa? Di sini disertai adanya dilatasi dari kaliks. Ini ya, dilatasi dari kaliks. Kaliks ginjal. Nah, dia bilang di sini, kalau kalian baca, in this case, tone and contrast are isodene to each other. Jadi, di kasus ini, batu dan kontrasnya itu dia menyatu. Jadi, tidak terlalu kelihatan. Jadi, kalau misalkan aku hapus ini, ya, itu mungkin kalau dari jarak begini, kalian tidak terlalu kelihatan yang mana batunya, toh? Karena memang menyatu. Jadi dari bahasanya sendiri di sini dia bilang pada kasus ini batu dan kontrasnya itu isoden, dia menyatu to each other, maksudnya menyatu satu sama lain ya. Itu. Oke, ada yang mau tanya? Aku tandai ulang ya. Ini dilatasi. Terus ini yang staghorn. Itu. Oke. Terakhir nih. The end. Habis nih. Iya, habis nih. Syarifah bayar, Terima Syarifah. kasih Kak. Oh, tawang. Standby terus, Di. Kira keluar. HP kok Kiki. Sore mami ini.